Untuk saat ini istilah transisi itu orang lebih atau kita lebih banyak menyorot perubahan pemerintahan untuk dari yang lama ke yang baru sampai kuat. Tapi sebenarnya istilah transisi itu juga kalau dikaitkan dengan reformasi itu masih menjadi catatan. Karena dulu kita ketika melakukan reformasi itu kan maunya demokratisasi gitu ya. Dan biasanya transisi demokratisasi itu agar demokrasi itu terkonsolidasi itu perlu 2 periode kepemerintahan. Berarti perlu 10 tahun tuh transisi dari otoriter Orde Baru ke demokrasi, kira-kira seharusnya tahun 2008 udah selesai. Karena kalau teorinya kan masa periode pertama tuh masih bingung gitu, masih terjadi benturan antara aturan, sistem dan sebagainya. Lalu digodok, masa kedua pemantapan aturan-aturan, kelembagaan, lalu yang ketiga itu udah demokrasi. Negara sudah maju. Teorinya kan begitu kalau Huntington ya. Nah, tetapi transisi yang pertama itu menjadi masalah karena seharusnya ketika masuk periode ketiga, seharusnya tahun 2009 dan seterusnya, itu pemerintahan udah bagus, demokrasi sudah bagus, korupsi di berbagai negara nih, di berbagai negara orang melakukan konsolidasi demokrasi itu transisinya 2 periode itu, periode ketiga udah bagus. Itu hasil berbagai studi dilakukan. Nah di Indonesia justru berbelok. Korupsi itu muncul lagi sejak periode ketiga kira-kira ya. Periode 1 dulu bagus kan, muncul MK, KPK ini, terus periode kedua penangkapan koruptor gitu. Lalu periode ketiga mulai muncul nih, ya koruptor sambil ditangkapi tapi korupsinya muncul banyak sejak itu, sehingga dikatakan transisi demokrasi pada waktu itu dari reformasi itu belum mencapai hasil karena sampai sekarang berbelok kemana? Tidak demokrasi, menjadi oligarki, ya kan? Kalau istilah Rizal Ramli itu pepeng. Kita tuh diperintah oleh pepeng, pengusaha yang penguasa atau penguasa yang pengusaha gitu. Itu oligarki kata Rizal. Apakah itu benar atau tidak? Tentu ada campuran-campuran. Dalam ilmu sosial itu kan tidak ada yang mutlak. Nah, yang sekarang ini sebenarnya, mari kita bicara demokrasi. Demokrasi sebagai pedoman konstitusi itu tidak tergantikan. Apapun yang terjadi, berapa kali pun konstitusi diganti, dalam catatan saya sudah 11 kali konstitusi diganti sejak tahun 45, demokrasi selalu dinomorsatukan. Nah sekarang ini kita juga lahir dari sebuah proses demokrasi yang sekarang pemerintahnya disebut transisi. Kenapa? Karena baru menggantikan pemerintahan Pak Jokowi, Kabinet Indonesia Maju, untuk menuju pemerintahan Pak Prabowo, Kabinet Merah Putih. Nah ini begini, saya melihat 2 lapis masalah. Kalau demokrasi itu kan ketata pemerintahan dan kepemimpinan itu kan ditentukan oleh visi pemimpin, statement pemimpin, arahan pemimpin. Kalau saya mencatat sampai hari ini minimal 3 kali dalam forum besar Presiden Prabowo ini menyatakan visi, misi dan arahannya. Itu bagus sekali. Saudara tidak boleh mengatakan wah itu salah, itu bagus sekali. Karena satu, saya ingin memimpin Indonesia yang bersih dari korupsi tadi. Yang kedua, saya ingin memimpin Indonesia sesuai dengan tujuan konstitusi, yaitu membangun kesejahteraan masyarakat. Artinya pemerintahannya betul-betul diarahkan untuk membangun masyarakat itu bersih untuk masyarakat. Yang ketiga, pemberantasan korupsi. Kemanapun Anda koruptor akan saya kejar meskipun sampai ke Antartika. Tegas.
Pak Prabowo. Yang keempat, penegakan hukum. Lalu demokrasi, sehingga dia berpesan khusus kepada Intel itu kan, intelijen itu tidak boleh menginteli rakyat, sehingga kayak di sini diskusi tidak mungkin lagi dibubarkan. Intel tuh penting, tapi lalu dibubarkan oleh polisi atas nama undang-undang, ini harus bubar, tidak ada. Karena Pak Prabowo sudah bilang tidak boleh. Intel tuh untuk justru nginteli musuh negara, bukan rakyatnya sendiri yang diinteli, apalagi di kampus-kampus. Nah itu berarti Pak Prabowo di Magelang rapat kabinet pertama itu juga bagus pengarahannya, kira-kira intinya seperti itulah. Bahkan kemudian Anda pemerintah yang diangkat ini harus bersama saya. Kalau Anda tidak setuju dengan saya, minggir. Nah, gitu kan. Untuk agenda-agenda itu tadi, itu kan bagus gitu. Bahkan saudara, yang terakhir di gerakan sosial nasional itu solidaritas ya, pokoknya GSN gitu. Itu salah satu yang diangkat pemerintah, jangan suka kunker. Sederhana itu, tapi kunker itu penyakit. Kunker itu penyakit, kunjungan kerja. Sekarang ini saya sering kunjungan kerja. Tapi kalau saya kunjungan kerja yang bukan penyakit, yang sungguh-sungguh. Kunjungan kerja. Kalau ke luar negeri itu, kedutaan besar tuh ngeluh loh, Pak. Kami ini KBRI kerjanya hanya ngelayani orang kunker saja. Padahal yang dipelajari tidak ada. Studi banding. Itu DPR, saya pernah anggota DPR. Anggota DPR itu enak. Setiap anggota komisi mendapat jatah kunker ke luar negeri. Setiap menjadi anggota pansus sebuah undang-undang, dapat jatah kunker ke luar negeri. Nah, menjadi pansus itu bisa 5 pansus loh dalam setahun, satu anggota itu. Bisa 5, bisa 6. Berarti 6 kali ke luar negeri dalam setahun. Dan itu tidak ada yang dikerjakan. Katanya studi banding apa? Yang kata Pak Prabowo kemarin, untuk apa kamu ke luar negeri? Masalah kita udah tahu, di luar negeri tidak dapat apa-apa, dan itu betul. Dan itu dulu yang saya lakukan ketika saya jadi anggota DPR tahun 2007. Ya, tahun 2007 itu saya jadi anggota pansus undang-undang pemilu untuk pemilu yang tahun 2009. Undang-undangnya lahir tahun 2008. Pendaftaran pemilu mulai tahun 2008 kan April gitu. 2007 itu undang-undang. Saya di situ, saya anggota pansus. Nah, tahun 2008 saya pindah menjadi ketua MK. Nah, saya sudah ketua MK ini dikirim surat oleh DPR, Bapak pansus pemilunya mau milih mana? Padahal undang-undangnya udah selesai. Kunjungan kerjanya masih dilakukan. Kan buang-buang duit tuh. Apalagi sudah jadi kok. Studi banding apa saya bilang. Oh ya, saya bilang ya Anda ini main-main. Ini mau studi banding apa? Bilangnya, Pak ini jatah Pak. Setiap pansus itu boleh ke luar negeri. Wah, Amerika, Prancis, dan itu eksekutif loh. Biayanya bukan jabatannya. Meskipun legislatif tapi biayanya eksekutif semua itu. Mahal banget gitu. Nah oleh sebab itu, nah sekarang itu Pak Prabowo tahu itu semua enggak benar. Nah sekarang masa transisi ini, apa ini bisa dilaksanakan? Ya tentu kita harus jujur, ya biarin aja kerja dulu. Tapi melihat konfigurasinya sekarang ini, kayaknya itu tidak mudah dilaksanakan itu. Karena pertama, ya kita lihat track record orang-orang yang masuk kabinet ini yang punya masalah hukum itu banyak yang tidak ngerti ketata pemerintahan dan ketatanegaraan. Tapi itu bisa diajari lah. Saya dulu juga masuk baru kok, bisa kok akhirnya. Tapi banyak yang tidak ngerti. Banyak yang secara ideologis itu tidak sejalan dengan ideologi mainstream tentang terjemahan Pancasila itu.
Sehingga saya agak ragu, apa ini bisa jalan ya. Nah, oleh sebab itu, saya agak ini juga, ya mau nunggulah, agak ragu tapi kita tunggu, tidak boleh kita menjat gitu, oh ya ini kan demokrasi. Tapi intinya, dalam 2 menit terakhir ini, intinya gini, demokrasi itu sangat penting karena demokrasi itu selalu menjadi momentum untuk redistribusi kekuasaan. Kalau yang kemarin kita jelek kan ada pemilu. Distribusikan lagi kekuasaan, bagi lagi. Nah sekarang kalau distribusi tidak benar, ya nanti kita bagi lagi. Makanya demokrasi itu harus periodik gitu. Salah satu cirinya itu ada periode pergantian kepemimpinan, artinya kekuasaan itu bisa dibagi lagi. Nah proses membagi kekuasaan itulah permainan politik. Itu, terima kasih. Oke, untuk Prof. Mahfud tadi sempat di-mention juga sama Mas Josu yaitu intelektual. Di sini ada permasalahan nyata yaitu seringkali intelektual kampus tidak seharusnya mengurung diri nih Prof dalam tembok akademik. Mereka perlu terjun ke masyarakat, tetap membumi dan menjaga ritme agar pergerakan mereka berkelanjutan karena perubahan sejati membutuhkan keteguhan prinsip dan proses yang panjang. Lalu menurut Prof. Mahfud bagaimana nih seharusnya intelektual kampus menyeimbangkan keterlibatan aktif dalam isu-isu masyarakat dengan menjaga keberlanjutan dan keteguhan prinsip gerakan mereka agar tetap dapat berkontribusi nyata serta relevan? Ya, belajar dari pandangan-pandangan para pendahulu kita dan dalam perkembangan sejarah juga, kata intelektual itu dibedakan dengan kata sarjana sebenarnya. Sarjana itu entah S1, S2, S3 itu orang yang punya keahlian tertentu yang diukur oleh skillnya, kurikulumnya, sehingga kalau orang S2 di bidang ini keahliannya, kemampuannya sampai di sini. Tapi kalau intelektual itu adalah orang yang ilmunya dalam dengan ukuran-ukuran S1, S2, S3 itu, tapi juga punya tanggung jawab sosial, itulah intelektual. Jadi selama ini kalau di dalam sejarah kita, misalnya para pemimpin kita itu ya intelektual, Hatta misalnya kan, ilmunya di bidang ekonomi untuk saat itu ya, meskipun sarjana, Dr. Andes Muhammad Hatta gitu, itu sudah melebihi dari profesor untuk ukuran sekarang. Sarjana di saat itu seperti Hatta. Dia seorang ilmuwan, dia seorang akademisi, seorang sarjana, Dr. Andes. Tapi dia juga seorang pejuang, punya tanggung jawab terhadap masyarakat. Oleh sebab itu kalau pertanyaannya, sekarang banyak orang itu sebenarnya kebijakan itu dulu dimulai oleh Daud Yusuf. Yang Anda katakan itu tadi, tahun 78, di mana orang kampus itu tidak boleh terjun ke masyarakat, gitu. Maka pada waktu itu dibuat kebijakan NKK, normalisasi kehidupan kampus. Karena kampus dianggap tidak normal. Kenapa? Dia banyak bergerak di bidang politik dan sebagainya, gitu. Sehingga sejak saat itu lalu gerakan-gerakan kampus menjadi melemah, gitu ya. Organisasi ekstra kampus juga menjadi melemah sejak saat itu. Padahal tahun 78 dan sebelumnya dunia kemahasiswaan itu diramaikan oleh gerakan-gerakan kampus dan betul-betul mempelopori. Nah sekarang kenapa timbul pertanyaan semacam itu? Karena sekarang itu dari gerakan dari kampus sudah mulai lemah sebagai akibat panjang yang dilemahkan itu. Padahal sebenarnya kalau kita mau berterima kasih kepada sejarah, pemimpin-pemimpin Indonesia yang hebat bukan hanya bekerja secara teknokratis tapi juga ideologis. Itu kan banyak dari tokoh-tokoh kampus. Ya kan? Oleh sebab itu kalau saya tidak mengikuti banyak tentang kampus merdeka, belajar merdeka dan sebagainya itu seperti apa. Tapi kalau itu mengurangi nilai-nilai kejuangan, itu menurut saya tidak tepat. Berubah loh, dulu NKK, normalisasi kehidupan kampus. Ketika Wardiman itu namanya link and match, diubah. Ya kan? Ingat ya? Nah pada waktu Nabdim, belajar merdeka, kampus merdeka. Sekarang ada yang baru nih,
deep learning namanya. Baru diumumkan oleh menteri yang baru ini. Sekarang kita tuh harus deep learning gitu. Belum dijelaskan, ya secara harfiah kita tahu maksudnya, tapi kayak apa sih nantinya? Mari kita lihat. Tetapi bagi saya kampus itu harus berfungsi. Dulu pendiri UGM itu, rektor pertama UGM itu namanya Pak Sarjito. Itu mengatakan istilah sarjana itu ya kurang bagi kampus. Sehingga dia mengatakan sarjana UGM harus menjadi sarjana yang sujana. Ya kan? Itu istilah itu dipakai loh dulu di sini. UGM adalah tempat dicetaknya sarjana sujana. Sarjana sujana itu intelektual. Bukan hanya tahu tapi juga berbuat, bertanggung jawab. Nah itu yang harus kita bangun kembali, kita tumbuhkan kembali. Apapun istilahnya tapi wataknya intelektualitas itu. Pinter, mulia gitu. Ya. Lalu Prof, jadi sebenarnya apa penyebab dari fenomena nih para intelektual justru sekarang tuh terkesan mengurung diri Prof untuk ikut campur, untuk ikut terlibat dalam peran aktif, mengambil peran aktif gitu Prof? Iya karena adanya kooptasi dari kekuasaan. Kan kekuasaan itu cenderungannya kooptasi, tahu bahwa kekuatan masyarakat, kekuatan perubahan itu ada di kampus. Orang yang ingin status quo, kekuasaannya tidak terganggu, garap dulu kampusnya. Pertama dikonsertasikan agar mereka itu tugasnya belajar bukan berjuang kan begitu, ya kan? Itu dulu sejak zaman Daud Yusuf itu sejak tahun 78. Anda tahu Pak Harto itu berkuasa sejak tahun 66 itu kan karena kampus, karena gerakan mahasiswa ya. Terus tiba-tiba Pak Harto kuat gitu tahun 74 di demo. Dari 74 malari sampai tahun 78 setiap tahun di demo terus sehingga pada tahun 78 diangkatlah menteri namanya Daud Yusuf. Kampus kemarin tidak normal. Kenapa bisa menjatuh-jatuhkan pemerintah? Kenapa demo kemana-mana? Dibuat normalkan sekarang dengan normalisasi kehidupan kampus. Diprotes, muncul menteri berikutnya, Wardiman. Bolehlah sekarang kampus ke masyarakat, link and match. Tapi kalau ke masyarakat itu bukan politik, melainkan ilmunya itu link dengan kehidupan industri di masyarakat gitu. Lalu si Nadiem kampus Merdeka dan seterusnya gitu. Jadi kooptasi intinya. Penyebabnya tuh kekuasaan penguasa itu takut kalau kampus terlalu berperan kan begitu. Dan itu biasa aja orang berkuasa kan gitu. Dulu zaman Pak Harto Anda masih kecil ada guyonan ketika itu yang dibuat oleh W.S. Rendra, katanya wah di Indonesia ini katanya menteri takut pada Pak Harto, menteri takut pada Pak Harto, rektor takut pada menteri, tapi mahasiswa takut pada rektor, tapi Pak Harto takut pada mahasiswa, kan gitu dulu. Iya dulu. Jadi Pak Harto takut pada mahasiswa, sebab itu pakai menterinya pakai rektornya, pakai mahasiswanya gitu, nyerang ke Pak Harto, jatuh Pak Harto. Itu Rendra dulu yang bicara begitu kalau tidak salah di tahun 98. Terkait dengan mungkin tadi kita udah bahas gerakan kampus, sekarang kita agak bergeser ke partai, Prof. Dengan konsep multipartai dan demokrasi ini, dengan ya komposisi kabinet dan lain-lain sudah kita bahas tadi. Dengan sistem multipartai seperti ini dan kebanyakan sudah bergabung dengan koalisi, dari Prof Mahfud sendiri melihat transisi nanti, khususnya dengan konsep multipartai dan hanya satu PDIP tadi sudah bilang berimbang, hanya untuk pengimbang saja. Itu kira-kira untuk gerakan kampus ini akan seperti apa dengan melihat koalisi partai seperti itu, Prof? Mungkin tidak ada hubungan langsung ya. Saya bicara dua hal yang berbeda, gerakan kampus dan multipartai seperti yang sekarang. Tentu kalau bicara dikaitkan ada ya, kampus harus menyadarkan bahwa partai itu adalah poros demokrasi, pilar demokrasi, kan hanya itu. Oleh sebab itu kampus harus memberi masukan bahwa partai itu bagus. Tapi saya bicara sistem kepartaiannya. Jadi begini, dulu zaman Bung Karno itu kan sistem multipartai. Lalu pemerintahan tidak stabil. Bahkan dulu calon perorangan pun bisa menjadi calon anggota DPR dan bisa jadi gitu. Lalu zaman Pak Harto diperas
menjadi 3. Mula-mula pemilu pertama 10 lalu difusi menjadi 3. Nah, itu dianggap melanggar hak asasi manusia karena waktu itu Pak Harto tuh nama undangnya itu Undang-Undang Partai Politik dan Golkar. Lalu nama partainya disebut sekaligus di undang-undang itu, 1 partai itu P3, 2 Golkar, 3 PDI, gitu kan pada waktu itu. Masa nama partai ada di undang-undang? Mestinya partai itu apa saja namanya lah, tapi ini hak-haknya. Itu sebabnya pada era reformasi dibuat multipartai lagi agar tidak melanggar HAM. Oleh sebab itu Anda mungkin masih terlalu kecil untuk ingat pada tahun 98 itu ada 148 partai berdiri. 148 partai berdiri ikut mendaftar pemilu itu ada 98. Lolos penyaringan bisa ikut pemilu itu 48 karena syaratnya mudah sekali pada waktu itu. Dan bisa anggota perorangan bisa tuh, anggota DPR pemilu 99. Dan tidak stabil lagi kan, tidak jelas. Kemudian sesudah itu dibuat threshold. Partai kalau boleh hidup asal mendapat dukungan minimal 2,5%. Tidak dapat 2,5% out dari parlemen. Maka sejak tahun 2009 banyak partai yang terlempar, tidak boleh lagi ikut pemilu. Kemarin tidak dapat. Yang sekarang ini ada kan yang tidak boleh. Seperti PSI dan sebagainya, P3 yang dulunya boleh jadi tidak boleh karena ada thresholdnya sekarang. Nah sekarang ini mestinya kan dalam pikiran kita mestinya ini ada penyederhanaan partai. Dengan sekarang partai-partai yang tidak mendapat kursi sama sekali pun bisa masuk ke parlemen, itu akan menimbulkan bisa masuk ke pemerintahan. Kan banyak partai yang tidak dapat kursi, misalnya Partai Gelora. Itu tidak dapat satupun kursi, 1% aja tidak dapat suara, tapi ada 2 menteri masuk, wakil menterinya. PSI banyak yang masuk, padahal dia tidak dapat kursi. Dan banyak tuh yang tidak dapat tuh PBB dan sebagainya itu. Nah ini menurut saya akan memicu munculnya lagi banyak-banyak partai. Nanti akan susah tuh mengatur di parlemen bagaimana penyederhanaan partai sehingga ini akan terus rame 5 tahun ke depan menurut saya. Saya tidak tahu langkah politik apa yang akan diambil oleh Pak Prabowo ya agar partai itu menjadi sederhana, tidak gaduh. Orang kalah bersaing di kongres partai, mendirikan partai baru, ikut pemilu. Kan banyak kan yang begitu. Pak. Nah itu sehingga partai itu tidak ideologis lagi. Orang dengan mode juga pindah partai yang kemarin sangat kanan, tiba-tiba melompat ke kiri. Iya kan, orang-orang tokoh-tokohnya itu. Sehingga saya melihat ini harus diatasi oleh Pak Prabowo. Bagaimana sih tata partai kita, tata perpolitikan kita dari sudut partai politik ke depan. Nah itu yang bisa saya katakan tentang itu. Oke, baik. Terima kasih banyak Prof. Mahfud. Sebelumnya perkenalkan saya Ramzi dari Fakultas Hukum sebelah, Prof. Izin bertanya. Jadi pada status quo kita pada kali ini kita melihat bahwa fenomena pemerintahan pada saat ini itu banyak sekali menggandeng para pengusaha yang ada di Indonesia gitu. Misalnya penempatan Ketua Kadin pada status quo itu dipimpin oleh salah satu anak dari pendiri maupun pengurus senior dari Partai Golkar gitu seperti Abu Rizal Bakri, dan penempatan banyak sekali pengusaha yang ada di dalam kabinet gemuk dari Pak Prabowo itu sendiri gitu. Pertanyaan saya adalah apakah teori politik yang mengatakan bahwa ketika partai politik pada proses pemilu itu bekerja sama dengan para pengusaha untuk mendukung kelancaran pemilu, apakah impact dari kedua hal tersebut seperti teori patronisasi, di mana di sini adanya kebijakan seseorang dari partai politik untuk memberikan material kepada penduduk-penduduk Indonesia itu berimplikasi kepada balas budi yang harus dilakukan oleh seorang seorang caleg maupun seorang calon presiden kepada orang-orang yang berjasa kepada dia ke depannya gitu. Nah, apakah Prof. Mahfud melihat pada status quo kita pada saat ini memang seperti itu sehingga memang pantas bahwa demokrasi kita itu dikatakan sebagai cacat demokrasi gitu. Terima kasih Prof. Untuk pertanyaan Prof. Mahfud yang pertama, saya izin bertanya Prof. Apakah menurut Prof. Mahfud relevan ketika kita mencita-citakan partai politik yang memiliki kuantitas oposisi yang bisa dibilang banyak, namun kemudian hal ini mengingat sistem pemerintahan
pemerintahan kita adalah presidensial, Prof, di mana kemudian kebijakan eksekutif itu perlu untuk dilancarkan secara mulus oleh dari legislatif. Itu yang untuk Prof Mahfud. Ya Mas Hamdi, menurut saya boleh saja sih, dan itu tidak bisa dihindari ya. Pengusaha bekerja untuk mendapat kekuasaan, itu biasa saja gitu. Begitu juga penguasa bekerja sama dengan pengusaha, itu boleh saja. Karena politik itu kan kepentingan. Ada kemarin saya dengarkan seminarnya Jeffrey Winters dengan anak-anak LBH pakai virtual gitu. Begini, kekuasaan dan perusahaan, penguasa dan pengusaha itu saling membutuhkan karena dua-duanya bernilai uang. Penguasa itu perlu uang dan itu dapat dari pengusaha. Pengusaha itu perlu uang tapi harus dapat juga dari penguasa dengan berbagai lisensi. Jadi dua-duanya itu uang. Tetapi apakah itu tidak boleh? Boleh, asalkan ya tidak menempuh cara-cara curang. Tidak mungkin Anda mau calon apa gitu kan, kadang-kala harus cari pengusaha yang mendukung juga. Tapi kan ketika Anda perlu bertemu dengan pengusaha, tidak mengikatkan diri terhadap hal-hal yang buruk. Oke lah, nanti saya bantu perusahaan Anda, tapi sesuai dengan aturan-aturannya, itu wajar saja. Nah sekarang ini sudah beda, udah dibeli. Bahkan ya di dalam pilkada misalnya, di dalam pilkada data yang didapat oleh KPK ini resmi ini. Di tahun 2021 itu penguasa-penguasa di daerah 84% itu dibiayai oleh cukong. Penguasa ya, Pemda, kepala daerah, DPRD dan sebagainya dibayari oleh orang. Tapi nanti sesudah itu memberi lisensi atau kompensasi politik untuk mengelola tambang, ya kan, membangun proyek ini, proyek itu. Makanya 51% pimpinan daerah itu masuk penjara. Iya, 51% deh. Wah ini negara apa nih? Kepala daerahnya 51, lebih dari separuh masuk penjara. Belum lagi DPRD yang berombongan itu. Nah ini data ya, data. Saya tidak katakan data sekarang, karena kalau katakan data sekarang nanti jadi masalah. Tunjukkan daerah mana gitu, padahal tidak bakal ngaku. Ini data resmi yang diumumkan oleh Kementerian Dalam Negeri pada masa itu, ya, berdasar orang-orang yang sudah dihukum gitu, dan diumumkan oleh KPK. Nah oleh sebab itu tidak apa-apa ya pengusaha-penguasa, tetapi jangan menjadi kekuasaan itu untuk misalnya melakukan eksplorasi kekayaan alam secara tidak benar. Itu kan sekarang banyak terjadi. Mafia nikel, mafia tambang emas, mafia apa itu kan banyak. Itu kan orang melihat ini yang ngerjain ini penguasa dan pengusaha. Bagaimana Anda bisa membuat tambang emas aman kalau penguasanya tidak terlibat? Kalau penguasanya tidak terlibat untuk membuat tambang ilegal itu mesti dilarang, mesti ditangkap. Kok tidak ditangkap? Gitu kan? Nah itu. Nah oleh sebab itu kita perlu meluruskan, karena dulu ketika kita mau membangun juga kan ingin mencetak pengusaha-pengusaha kan, mencetak kelas menengah, lalu muncul waktu itu ya, sekarang mungkin agak sensitif. Istilah pengusaha pribumi. Dulu kan, wah ini penguasa kok Cina semua, lalu ada kebijakan benteng waktu itu. Harus pribumi, seperti yang dilakukan di Malaysia, gitu. Karena apa? Pengusaha itu penting bagi majunya masyarakat, gitu. Pengelolaan alam dan sebagainya, kalau tidak ada pengusaha gimana, gitu. Nah, jadi boleh. Maka demokrasi kita cacat karena peran pengusaha itu terlalu dominan merusak, gitu ya. Kita katakan, pengusaha kamu diperlukan oleh politik, diperlukan oleh negara. Kita dukung, ikutlah di politik, mendukung politik ini. Tapi jangan merusak.
ada aturan gitu. Demokrasi, oke ikut, tapi di sini ada nomokrasi, ada aturan gitu. Nah kalau itu, apa itu bisa berjalan, bisa tuh Malaysia bisa gitu. Nah di tempat kita tuh banyak kolusinya, itu soalnya itu yang dihadapi oleh Pak Prabowo. Nah, kemudian ya gini soal oposisi, ya, sebenarnya oposisi itu dalam teori juga tidak terkait dengan sistem presidensil atau parlementer. Di Amerika juga kan oposisi tuh, yang menang kan jadi partai oposisi. Di parlementer misalnya kalau partai konservatif menang, yang buruh jadi oposisi dan seterusnya. Itu tidak apa-apa gitu ya. Tetapi kalau itu dikaitkan dengan partai yang terlalu banyak, biasanya kan gini, kalau di Indonesia itu gini, biasanya kata oposisi itu dikaitkan dengan kelancaran pemerintahan. Oleh sebab itu kekuatan pemerintah itu kalau di DPR itu harus untuk kelancaran kebijakan harus minimal 50% plus sehingga apapun tidak bisa dijatuhkan. Tapi kalau untuk penjatuhan presiden itu harus punya oposisi minimal 2,3%, 2/3 dari anggota DPR maupun anggota MPR. Karena begini, Anda bilang, oh presiden itu salah, harus dijatuhkan. Kalau presiden koalisinya kuat, itu tidak bisa dijatuhkan meskipun presiden itu salah benar. Karena begini, taruhlah nih Anda semua anggota DPR nih 100 orang mau menjatuhkan presiden dengan alasan yang masuk akal. Pertama harus diusulkan oleh 1/3 anggota DPR. Kalau 100 1/3 itu kira-kira 34 orang harus mengusulkan presiden tuh melanggar harus dijatuhkan. Ini mencari 34 ini tidak mudah. Seumpama mudah pun nanti pada saat pengambilan keputusan harus 2/3 yang setuju. Nah sekarang oposisinya udah lebih dari 67%, kan tidak bisa menjatuhkan presiden, betapapun salahnya. Kalau zaman Pak Harto dulu ada istilah diculik. Kalau ada anggota MPR sampai mencapai 2/3 mau mengubah undang-undang dasar, kita culik saja satu. Itu benar loh, pidato Pak Harto, resmi ya, ingat ya Pak. Pidato Pak Harto di Cijantung, di Riau. Waktu itu Pak Harto sedang diserang rame-rame, lalu menuduh orang. Waktu itu Pak Harto diserang itu karena dia punya fraksi ABRI. Fraksi ABRI itu di DPR lebih dari 1/3 lah. Nah, disuruh copot, fraksi ABRI itu tidak boleh ada. ABRI itu tidak boleh masuk ke DPR gitu. Lalu Pak Harto, ya orang yang ngusul ini pasti ingin menjatuhkan saya, ingin mengganti undang-undang dasar. Padahal mengganti undang-undang dasar itu perlu 1/3. Nah, untuk mengurangi agar tidak sampai orang menjatuhkan orang, maka saya ngangkat fraksi ABRI, kata Pak Harto. Nah kalau ABRI dia itu kan oke, mari kita ubah undang-undangnya. Tapi nanti kalau ada 2/3 orang yang ingin menjatuhkan pemerintah, mengubah konstitusi, mengubah Pancasila, kita culik aja agar tidak sampai 2/3 menang. Itu pidato resmi Pak Harto di Cijantung, di Riau dan sebagainya. Kamu belum ada semua waktu itu. Makanya dulu reformasinya kencang. Keras dulu reformasinya, masa orang yang mau berjuang lalu dianggap anti mau menjatuhkan presiden. Masa Pancasila itu diidentikan dengan pribadi Soeharto pada waktu itu. Nah, jadi sekarang itu soal kuat oposisi atau tidak itu sebenarnya tidak tergantung presidensial atau tidak, tapi tergantung pada perkembangan politiknya aja. Kalau pemerintah misalnya Pak Prabowo kuat, nggak bisa menjatuhkan saya ini, sudah saya ambil semua partai ini, siapa coba? Bisa kan? Itu aja jawaban saya. Oke. Terima kasih banyak Prof. Mahfud. Silakan Mas. Ya baik Prof, perkenalkan nama saya Hasan dari Visipol kebetulan. Yang ingin saya tanyakan adalah tadi Prof. Mahfud menjelaskan mengenai kabinet daripada Bapak Prabowo yang saat ini mengakomodir banyak kepentingan terutama partai politik.
Dan juga kita tahu bahwasanya tadi Mas Josu sempat menjelaskan dalam PowerPoint-nya bahwasanya kita mempunyai target untuk menjadi Indonesia yang maju ke depannya. Tadi tahun 2040 kita sudah mencapai pertumbuhan ekonomi yang besar lah. Yang saya pelajari juga merupakan kalau ingin pertumbuhan ekonomi kita bagus, maka dibutuhkan pemerintahan yang stabil. Namun yang dilakukan Bapak Prabowo sudah seperti itu. Namun apakah ada peluang bahwasanya yang dilakukan oleh Bapak Prabowo itu menjadi blunder ke depannya sehingga menyebabkan pemerintahnya seperti yang dikatakan oleh Mas Josu tadi menjadi lemdak dan tidak berjalan dengan efisien. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denny, saya dari Jawa Tengah, selaku praktisi pengajar KSN, OSN, dan karya ilmiah. Saya sebagai dosen di salah satu universitas swasta, tetapi alhamdulillah kemarin sudah beralih ya untuk saya memilih praktisi, Pak. Jadi saya ada ketimpangan yang saya alami, yaitu adanya ketidaksetaraan keadilan untuk dosen yang NIDN dengan yang tidak ber-NIDN. Saya sepakat dengan Mas Joshua tadi yang terkait dengan saya ketika memilih saya berhak dipilih. Tetapi ketimpangan yang saya alami waktu saya menjadi dosen swasta adalah ketika dosen yang tak ber-NIDN itu mau bergerak untuk menggerakkan universitas tersebut. Tetapi ada struktural yang menjegal tidak usah seperti itu, karena culture yang terbangun adalah culture yang bukan untuk berkompetisi secara maju, tetapi budaya pesantren itu sangat kuat, Pak. Jadi saya sebagai praktisi itu agak kesusahan bagaimana caranya apabila saya masuk ke dalam lingkup dosen secara real seperti itu ke depannya itu mampu untuk bertahan, karena ternyata saya tidak bertahan seperti itu ya. Kepada Mas Joso saya ada satu pertanyaan. Saya tertarik tadi untuk yang kurikulum merdeka, karena saya ketika sore sampai malam itu sebagai pengajar OSN saya melihat ketimpangan sekolah yang menerapkan kurikulum merdeka yang ingin memperjuangkan siswa-siswanya untuk menjadi siswa yang bisa mengikuti segala kegiatan. Contohnya adalah OSN. OSN adalah ajang yang bertalenta yang membuat orang tertarik karena kurasinya. Kurasi untuk ada tiket ke SNBP, tiket ke universitas yang diinginkan seperti itu. Karena itu tinggi sekali. Nah, pertanyaan adalah apakah Mas Joso pernah tahu yang Renstra untuk kurikulum merdeka itu sendiri, khususnya penerapan di SMA itu ada perampingan anggaran yang sangat berimbas kepada dana yang dikelola sekolah untuk guru-guru pengajar praktis. Sampai ada salah satu statement guru, akibat dari perampingan anggaran untuk peningkatan siswa itu ditiadakan. Jadi sekolah itu karena sekolah gratis bingung untuk mengalokasikan ke peningkatan skill khusus, contohnya karya ilmiah. Ada alokasi yang harus sebenarnya bukan karya ilmiah, tetapi pengen sekolah nih berjuang untuk gimana karya ilmiahnya itu bisa ada sih, ada apa enggak imbas ke depannya yang ini sangat meresahkan sekali menurut saya. Sekolah-sekolah yang biasa tidak bisa untuk ikut program-program yang istilahnya berduit dulu gitu untuk karya ilmiah, OSN maupun KSN, karena mereka harus membayar praktisi yang sangat tahulah KSN gimana gitu. Sekolah nggak bisa guru doang, harus membayar guru yang bantu seperti itu. Kalau dari Pak Mahfud, pertanyaannya Pak, ada nggak untuk undang-undang dosen yang tidak ber-NIDN, tetapi istilahnya termanusiakan seperti itu. Pertanyaan tadi terkait dengan kebijakan Pak Prabowo, apakah akan blunder ke depannya, dan juga terkait dengan undang-undang, Bapak. Ya, bisa saja ya blunder, bisa juga tidak, tergantung pada bagaimana Pak Prabowo mengendalikan partai-partai koalisinya ini. Karena begini, di dalam faktanya
semua partai itu masuk kekuasaan pasti menggunakan posisinya sebagai penguasa untuk korupsi. Dalam faktanya sampai saat ini ya. Anda boleh tanya ke saya, partai apa Pak yang tidak ada korupsinya? Saya hafal semua. Hafal, dengan namanya, dengan kasusnya, nama partainya juga. Artinya apa? Berdasar fakta, partai itu selama ini kalau masuk ke pemerintahan ya mencetak koruptor, entah di pusat entah di daerah. Tidak bisa dibantah. Oleh sebab itu apa ini nanti tidak blunder mau memberantas korupsi, menuju Indonesia maju dan sebagainya, tergantung Pak Prabowo. Karena kalau presiden tuh bisa saja nih ketok kepalanya, kamu salah, kamu ke penjara, kamu itu kan bisa Pak Prabowo. Lalu yang kedua, kecenderungan partai-partai itu menjelang pemilu biasanya tidak konsentrasi ke pemerintahan lagi. Kalau sudah duduk di pemerintahan, gimana mau membangun kesinambungan program? Kalau ini nanti ini kan dibentuk kabinet 2024. Saudara percaya dengan saya nanti di awal 2027 itu sudah mulai politik muncul tuh. Survei-survei calon presiden yang akan didaftarkan pada tahun 2028 sudah didaftarkan tuh. 2009 baru pemilihan. Nah setahun itu pendek kalau kerja-kerja politik dan itu selalu terjadi. Yang kemarin kan juga kan, begitu menjelang ini udah sendiri-sendiri. Nah itu bisa menunjukkan potensi, tapi mungkin Pak Prabowo bisa mengendalikan itu. Karena Anda betul dalilnya itu gimana ya menuju tahun 2045 Indonesia maju kalau partainya terlalu banyak begini. Dulu Pak Harto itu kebijakan pertamanya itu adalah trilogi pembangunan. Ketika dia memerintah, karena zaman Bung Karno kacau lah, ekonomi hancur sampai inflasi 600%, orang miskin banyak gitu di tahun itu. Lalu Pak Harto mengatakan, sekarang pemerintahan harus kuat dan stabil, apapun biayanya. Oleh sebab itu demokrasi di awal Pak Harto itu memang diusahakan tidak dibangun di awal pemerintahannya itu. Maka ekonomi tumbuh secara konsisten. Dari zaman Pak Harto ada dua fungsi ABRI dimasukkan, pemilunya Golkar harus menang, kursi untuk fraksi karya ABRI itu ada jatahnya 25%, 25%, yang dipilih itu 75%, 75% pun 82%-nya diambil oleh Golkar, sisanya untuk yang kecil. Tapi waktu itu ekonomi tumbuh, ayah-ayah saudara, kakak-kakak saudara bisa sekolah. Iya kan, saya bisa sekolah karena negara stabil, tidak ribut-ribut lagi. Nah, potensinya untuk blunder itu sesudah yang sekolah-sekolah ini pinter lalu melawan yang nyekolahkan. Jatuh itu Pak Harto. Karena ini pinter, sudah bicara demokrasi, sudah ngerti itu berkelompok gitu. Wah, kita punya juga hak berkuasa dong, demo dan seterusnya. Nah, kita lihat Pak Prabowo nanti untuk membangun stabilitas itu dengan mengesampingkan demokrasi atau apa mungkin demokrasi santun seperti apa kita belum tahu ya. Saya katakan demokrasi itu tidak usah pakai kata sifat, tapi dengan kata sifat demokrasi santun mungkin ada konsepnya untuk ini agar tidak blunder. Nah kita lihat Mbak Yeni namanya ya, Yeni ya, Teni ya, gini ya, sebenarnya sejak era reformasi itu pemerintah itu sudah tidak membedakan lagi atau sudah melonggarkan lagi pendidikan antara negeri dan swasta itu sama. Oleh sebab itu di awal dulu di zaman sebelum reformasi 98 setiap ijazah itu harus didaftar ditandatangani oleh Kopertis kalau swasta sebagai pengganti rektor kalau di negeri gitu. Nah begitu reformasi enggak usah, buat aja sendiri, pokoknya daftar aja ke Kopertis, nomornya ini ya, asalnya ini, nanti lulus tahun berapa laporkan ijazah buat sendiri. Dan bersaing ke lapangan-lapangan kerja di politik, di pemerintahan kan banyak akhirnya orang-orang swasta. Dulu dibedakan perguruan tinggi umum, perguruan tinggi agama. Perguruan agama ini kelas 2 lah gitu, tapi begitu reformasi kan itu win-win tuh bertumbuh. Dan banyak sekali yang menjadi guru besar, ada fakultas kedokterannya, bahkan kalau Anda tahu surveyor terbesar sekarang di Indonesia itu kan dari UIN semua.
Saiful Mujani, Burhan Muhtadi, dan macam-macam itu anak UIN tuh yang mempelopori adanya survei-survei politik di Indonesia itu. Dulu enggak mungkin ada begitu, gitu. Tapi ini maju. Artinya pada waktu itu ada penyetaraan penghargaan terhadap lembaga pendidikan. Gitu. Itu sebabnya dulu kenapa saya ini dulu dari swasta, UII. Merasa tidak mantap kalau cuma UII ngerangkap di UGM karena tidak akan dihargai kalau hanya UII, kan gitu waktu itu. Ngangkap di UGM sampai ambil S1, S2-nya UGM juga gitu. Baru dihargai kalau begitu. Sekarang enggak. Oleh karena itu lalu pemerintah membuat penyetaraan dosen juga. Dosen swasta itu dihargai juga dong. Maka diberi NIDN, diberi NIDK. Haknya sama, cuma lingkupnya yang berbeda. Nah dalam prakteknya memang ada perguruan tinggi yang kayak Mbak Teni di pesantren itu tertutup. Tidak boleh berkompetisi karena di situ keluarga pesantren ingin menguasai itu anaknya. Yang harus jadi rektor tuh istrinya, lalu adiknya gitu kan. Yang jadi dosen nanti ponaannya, ini tuh pesantren. Memang begitu, karena dulu mereka mendirikan yayasan itu memang keluarga semula. Lalu diatur dengan undang-undang yayasan. Semula mereka dengan modal sendiri. Pesantren-pesantren besar itu tidak ada modal dari negara. Tanahnya sampai ratusan hektar, universitasnya maju, itu mereka dirikan sendiri. Nah tiba-tiba ada NIDN, NIDK itu, maka ada pesantren yang konservatif, perguruan tinggi berbasis pesantren yang konservatif seperti Anda akhirnya disisihkan. Ini tidak boleh berkompetisi gitu. Mau maju, memajukan apa tadi, website, majukan apa. Di negeri aja ada gitu loh. Di negeri itu ada namanya Saiful Huda, Saiful Huda di dosen memajukan website di lalu ngeritik universitasnya, dipecat. Dipecat oleh dekannya karena ngeritik fakultas kedokteran. Untung waktu itu lapor ke saya, sudah masuk penjara bahkan. Masuk penjara karena apa? Dituduh memfitnah dan dihukum dengan undang-undang ITE. Sudah masuk penjara, dan kalau sudah keluar penjara harus dipecat sesuai dengan aturan. 2 hari sebelum keluar dari penjara gitu, saya sebagai Menko Polhukam berusaha dengan DPR ke Presiden agar ini orang diberi amnesti. 2 hari sebelum habis masa jabatannya turun amnesti dari Presiden, dia diangkat lagi sebagai pegawai negeri karena hukumannya batal. Sebelum habis keberlakuannya itu. Nah itu yang banyak, maksud saya itu contoh perguruan tinggi itu tidak semuanya bisa baik, tapi pemerintah menurut saya itu telah melakukan penyetaraan penghargaan antara negeri dan swasta, antara NIDN, NIDK dan sebagainya, sudah kok dihargai. Bahkan sekarang dosen-dosen swasta itu dibayar oleh pemerintah, tunjangan fungsionalnya sama dengan dosen negeri. Kalau profesor di swasta sekian, di negeri sekian, cuma gaji pokoknya yang berbeda. Gaji pokok itu dibayar oleh yayasannya, bisa lebih besar kalau yayasannya besar, tapi bisa lebih kecil, bahkan juga kadang-kala tidak ada gaji pokok gitu. Nah itu yang sekarang soal pengelolaan pendidikan. Bagus menurut saya dari sudut itu ya. Tapi yang tidak bagus tadi kan apakah boleh menjadi sarjana sujana atau hanya menjadi sarjana aja, kan gitu aja yang berbeda. Terima kasih. Diskusi yang sangat luar biasa dari teman-teman semua. Mungkin saatnya udah sesi closing statement terkait tema kita hari ini, transisi pemerintahan, evaluasi kebijakan pemerintah untuk mewujudkan Indonesia negara maju. Ya, sebagai insan atau rakyat yang hidup di negara demokrasi, mari kita dukung dan beri kesempatan pemerintahan sekarang ini untuk mengatur dan memimpin pemerintahan. Kita tidak boleh keras kepala, kita tidak milih, kita tidak satu politik, lalu kita mau mengganggu, itu tidak boleh, itu tidak beradab di dalam demokrasi. Kita dukung aja, kita beri kesempatan. Tetapi sebagai intelektual, Anda semua harus kritis. Mari kita awasi sama-sama. Kalau keliru, kita katakan keliru dengan berani. Kalau benar, kita puji. Itu cara kita hidup berdemokrasi, yang mungkin itu yang disebut